Haleluya. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat tahun baru bagi kita semua yang ada di tempat ini. Saya percaya bahwa di tahun yang baru ini menjadi awal bagi kita untuk memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Amin. Untuk itu, mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena bahwasannya Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Kita mengawali hari ini, kita mengawali tahun yang baru ini dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Untuk itu mari saya mengajak jemaat Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan sebelum kita memulai ibadah dan penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat tahun yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan di tahun yang baru, di hari yang baru ini, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau mengawali segala sesuatu dengan meminta penyertaan Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap menyembah dan memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, banyak yang kau perbuat. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur.
bangkit berdiri. Haleluya. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ini merupakan pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami mau selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk memuji nama Tuhan. Karena kami percaya setiap pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kami berikan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, sekarang ini kita akan memuji Tuhan. Karena kita percaya bahwa segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan yang kita naikkan semuanya hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya
berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa setiap kebenaran yang firman Tuhan sampaikan itu dapat mengubah hati kita, dapat mengubah hidup kita, dan dapat memberkati kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Pengorbananmu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang kami terus nikmati, alami, kami rasakan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kami melangkah lebih jauh di tahun yang baru ini, di tahun 2021, tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun di mana kami melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar nyata dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami akan mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang adalah benih ilahi itu, biarlah kami dengarkan, kami simpan di dalam hati kami, dan biarlah menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan bagi kami. Bahkan kami boleh beriman, sebab tanpa iman kami tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Selamat pagi, selamat tahun baru bagi seluruh umat Tuhan yang hadir baik dalam ruangan ini maupun saudara yang menyaksikan melalui live streaming ibadah online pada pagi hari ini, ibadah tahun baru. Dari tempat ini kami menyampaikan selamat kita memasuki tahun yang baru, tahun anugerah Tuhan, tahun mujizat Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Saudara, saya mohon maaf ya, tidak sempat. Saya sudah usahakan untuk mengatur waktu untuk mengikuti ibadah tutup tahun jam 7 malam, tapi rencana saya beda dengan rencana Tuhan. Tapi puji Tuhan, jemaat bisa hadir dalam ibadah tadi malam pun bisa ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, di perjalanan masih di daerah Lengke, saya dapat berita dari istri. Karena sangat susah jaringan di sana ya, susah. Meskipun ada tapi terkadang hilang. Biasanya kalau saya siaran langsung di Facebook dalam kirab obor ini mulai dari Polewali pada hari Selasa, di GPDI Mamasa,
Tondok Bakaru pada hari Rabu dan Kamis, dan Kamis siang sore ada di Rantai Sepang, ya, untuk mendampingi, untuk membawa kirap obor GPDI. Jadi karena ya hanya jaringan juga biasa setengah mati, susah. Ya, tapi ya saya bersyukur boleh ada pada pagi hari ini. Istri saya nelpon, besok mau ke Palopo habis ibadah. Kenapa? Mami Palopo sudah Tuhan panggil. Wah, saya juga ya, saudara, keluarga ini adalah selain dari tante daripada istri saya, saudara dari Oma Nakamura di tempat ini juga, dan mereka juga adalah cikal bakal pelayanan di GPDI Bukit Hermon Mamuju. Ya, waktu Opa datang ke Mamuju, keluarga ini sudah ada, dan keluarga ini yang menampung Bapak Gembala almarhum Opa di rumah mereka selama beberapa lama tinggal bersama-sama dengan keluarga ini dan menjadi jemaat mula-mula di tempat ini untuk berdirinya GPDI di kota dan Kabupaten Mamuju ini. Saudara, kita dukung keluarga di dalam doa. Mungkin kita tidak bisa ke sana melayat, tetapi doa kita bisa menyertai keluarga supaya terus diberi kekuatan, diberikan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita akan buka kebenaran firman Allah. Bagaimana menceritakan tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14 saya akan membacakannya dan kita memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar kamu. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka. Pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka.
Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Haleluya. Saudara, tentunya kebenaran firman Tuhan ini bukan hal yang lazim lagi bagi kita. Menceritakan bagaimana Israel, bangsa Israel, umat pilihan Allah keluar dari tanah Mesir dengan perbuatan Allah, dengan cara kerja Allah. Kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, ada tulah-tulah yang terjadi di Mesir supaya orang Israel, umat pilihan Allah melihat, menyaksikan cara kerja Allah, menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan mereka. Saudara, dalam ayat 2 dikatakan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot. Saudara, balik kembali itu gimana? Balik kembali. Apakah di sini ke sana atau dari sana ke sini? Tujuannya ada di sana. Alkitab katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Artinya apa? Mereka sudah ada di sana, jauh, meninggalkan Pi-hahirot. Artinya mereka sudah ada di sana, dan musuh Firaun Mesir, bukan dia ya. Orang Israel ada di belakang mereka di Mesir. Semakin jauh mereka ke sana, semakin jauh jarak mereka. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, suruh balik kembali orang Israel. Artinya mereka semakin dekat kembali dengan Firaun, orang Mesir. Bukankah terkadang kita harus, kita senangnya untuk lebih jauh meninggalkan persoalan? Bukankah saya lebih senang untuk lebih jauh daripada repot-repot berurusan dengan Firaun? Ya, maksud saya berurusan dengan orang-orang yang tidak penting, lebih saya jauh. Tapi saudara, tahukah kita, terkadang Tuhan bawa kita jauh dari pikiran kita, jauh dari harapan kita, jauh dari impian kita, jauh dari angan-angan kita, cita-cita kita, jauh dari rancangan kita. Terkadang kita sudah jauh di sana, tapi Tuhan suruh balik.
kembali. Untuk apa tujuannya? Apakah Tuhan ingin membuat orang Israel supaya mati di tangan Firaun, tangan orang-orang Mesir? Secara logika manusia, cara berpikir kita, iya. Tapi Tuhan tidak pernah demikian. Alkitab berkata, rancangan Tuhan bukan rancangan apa? Kecelakaan. Melainkan rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Saudara, tujuan Tuhan apa? Membawa mereka, padahal mereka sudah jauh. Tapi Tuhan suruh kembali ke Pihahirot. Ayat 3. Ya. Katakanlah kepada, ayat 2 ya. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal-Sefon berkemahlah mereka di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ini Tuhan pakai pikiran Firaun untuk menjelaskan kepada Musa bahwa kembali itu orang Israel berkemah di Pihahirot, supaya orang Mesir, Firaun berpikir, wow, mereka tidak ada jalan lagi. Mereka tersesat di padang gurun. Mereka tidak bisa lari kemana-mana. Itu tujuan. Ayat 4. Ini tujuan Tuhan. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga Firaun akan mengejar orang Israel. Saudara, kok Tuhan begitu? Sepertinya Tuhan itu kerjasama dengan Firaun. Atau Tuhan sengaja ingin mencelakakan orang Mesir, orang Israel, saudara, umat Tuhan. Tapi saudara, saya mau ajak kita untuk melihat cara kerja Allah. Jauh dari pikiran kita, jauh dari harapan kita. Jauh. Sudah jauh ke sana, tapi Tuhan suruh balik berkemah. Aku akan mengeraskan hati Firaun supaya mereka mengejar orang Israel. Ini yang saya senang dengan ayat 4 ini, ya. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Katakan, aku akan menyatakan kemuliaanku. Katakan sama-sama. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Saya rindu Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam rumah tangga kita masing-masing. Di tahun yang baru ini. Tahun 2021. Tuhan mau menyatakan kebesarannya. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi cara kerjanya Allah beda dengan cara kerjanya kita manusia. Kalau saya dan saudara mau menikmati kemuliaan Allah yang hebat dan dahsyat itu, serahkan. Biar tangan Allah sendiri yang bekerja dalam kehidupan kita. Bukan pikiran kita, bukan rancangan kita, bukan rencana kita. Saudara, saya bisa berencana, kita bisa berprogram di tahun 2021 ini. Program dalam rumah tangga, studi, perkuliahan, program di dalam pelayanan.
Tidak salah. Tetapi semuanya kita serahkan ke dalam tangan kekuasaan Tuhan. Alkitab berkata, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Tujuan apa? Tuhan membawa orang Israel kembali semakin dekat dengan Firaun. Tujuannya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tuhan mau menyatakan kebesarannya kepada umat Tuhan. Supaya orang Mesir, Firaun, yang selama ini menjajah mereka, itu tidak akan mereka lihat lagi sampai selama-lamanya. Saudara, Alkitab katakan, lalu mereka berbuat demikian. Untuk kita mau menyatakan, merasakan, menikmati kemuliaan Allah di tahun 2021 ini, lakukan apa yang Tuhan katakan. Kerjakan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Ayat 4 bagian terakhir, lalu mereka berbuat demikian. Mereka berbuat, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Musa untuk kembali berkemah di Pihahirot. Saudara, ayat 5. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kalau saudara membaca di pasal yang sebelumnya, Firaun karena sudah banyak mengalami tulah, akhirnya mereka izinkan oleh pergi saja. Pergi mokoh, keluar dari tanah Mesir. Bawa itu semua, istrimu, anak-anakmu, ternakmu, bawa semua. Karena sudah apa? Ada kematian anak-anak sulung di Mesir. Mereka pergi. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk mengejar orang-orang Israel. Saudara, terkadang ada orang-orang yang dipakai, dikeraskan oleh Tuhan untuk mungkin mengejar kita, untuk mungkin mencelakakan kita, untuk mungkin menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita. Terkadang ada orang-orang yang dikeraskan oleh Tuhan, seperti Firaun. Mungkin banyak kita alami, apalagi di dunia kerja, dunia bisnis. Kita sudah sepakat, tapi lama-kelamaan tidak disepakati. Sudah hubungi pihak keamanan lagi, libatkan hukum. Tapi masih juga keras. Masih juga, wow. Tapi saya mau katakan, Tuhan sengaja memakai seperti Firaun. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya kepada kita. Banyak hal mungkin yang kita tidak pernah pikirkan di tahun 2021 ini. Seperti ibarat Firaun yang dikeraskan hatinya. Tapi tujuannya apa? Untuk Tuhan nyatakan kemuliaannya. Untuk Tuhan nyatakan kebesarannya di dalam kehidupan kita. Ayat 6. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta.
Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Ya. Tuhan mengeraskan hati Firaun mengejar umat Tuhan, orang Israel. Mereka sudah menyiapkan semua perlengkapan, semua kekuatan mereka, senjata perang mereka, kereta-kereta mereka siapkan. Alkitab catat berapa? 600 kereta yang terpilih. Artinya tidak main-main ini. Mereka serius untuk membunuh, membinasakan umat Tuhan, orang Israel. Orang Mesir, Firaun sudah siapkan orang-orang pilihan. Panglima-panglima pilihan. Kereta-kereta yang terpilih. Semua orang-orang pilihan. Mereka serius untuk membunuh, serius untuk membinasakan umat Tuhan. Tapi saudara lihat apa? Mari saya mau aja kita baca pasal ayat 8 ini bagian B. Ayat 8 bagian B, baca dengan iman. 2, 3. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Amin. Orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan, dalam artian tangan Tuhan yang memimpin mereka. Tangan Allah sendiri yang memimpin mereka. Ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Wajar. Kita sudah jauh meninggalkan Firaun, tapi Tuhan suruh balik. Mereka lakukan, mereka kembali, dan ketika tidak ada di pikiran mereka, tidak ada. Hanya Musa yang tahu perintah Tuhan ini. Saudara, saya tidak tahu. Kita tidak tahu. COVID-19 akan berhenti kapan? Akan berakhirnya kapan? Banyak saya mendengar berita mulai tanggal 1 ini sampai tanggal 14 daerah Jakarta penerbangan dari luar negeri itu ditutup. Ya, ditutup. Antara Tangerang dengan Jakarta, Jakarta dengan Tangerang harus pakai rapid antigen kalau mau masuk. Katanya COVID ini ada varian barunya. Ya. Bukan cuman pisang rasa keju, ada lagi pisang rasa balado, ada pisang rasa coklat, tapi COVID juga punya model baru lagi. Ya. Rasa baru, varian baru. Ya. Kita tidak tahu kapan COVID-19 ini. Ini ibarat Mesir, ibarat Firaun yang mengejar. Kita tidak tahu kapan berhenti.
Dan bisa saja tahun yang akan kita lalui ke depan ini, kita tidak tahu cara kerja iblis lagi gimana. Iblis punya rekayasa. Tapi yang saya mau tahu, saya mau yakinkan kita umat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Dalam ayatnya yang ke-8 tadi, orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Saya percaya ini, saya imani ini. Sama seperti orang Israel yang dipimpin oleh tangan yang dinaikkan, tangan kanan Tuhan yang hebat, yang dahsyat itu. Keluar dari Mesir. Saya percaya tangan Tuhan juga yang kuat itu akan memimpin kita untuk terus berjalan di tahun 2021 ini. Kita tidak tahu. Masih rahasia, semua masih rahasia bagi kita. Tapi bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Haleluya. Haleluya. Wajar orang Israel takut ketika melihat orang Mesir ada di belakang mereka. Mengejar mereka dengan pasukan perwira, prajurit pilihan, kereta pilihan. Wajar mereka takut. Manusiawi mereka takut, tapi saya mau katakan, jangan engkau takut berlebihan. Kalau engkau takut berlebihan, saya takut berlebihan seperti orang Israel. Mereka jadi takutnya secara berlebihan. Apa? Mereka katakan, lebih baik kami tinggal di Mesir saja. Lebih baik kami tinggal di Mesir. Lebih baik kami mati di sana saja daripada mati di padang gurun ini. Ini mental. Hamba, mental budak, putus asa, kecewa, takut, tapi jangan takut secara berlebihan. Takut ke corona, COVID. Saya juga was-was, saudara. Makanya harus pakai masker. Harus cuci tangan. Di WA grup ceramah. Itu grup ceramah, grup keluarga kami. Kenapa dikatakan grup ceramah? Karena tukang penceramah. Khotbah. Banyak pendeta di dalam. Ya. Desi pesankan untuk selalu cuci tangan ketika kami keliling bawa kirap obor. Cuci tangan. Jangan hanya andalkan hand sanitizer. Saya lakukan. Kita menjaga. Kita berusaha. Saudara, kirap obor ini sudah banyak memakan korban. Dalam artian bukan meninggal, tetapi COVID-19. Tapi saya aman, saudara. Cuman saya tetap harus menjaga juga. Di Sulsel berapa hamba-hamba Tuhan yang terdampak COVID-19? Saya katakan sama Pendeta Herman Ketua Wilayah tadi malam menelpon.
Kalau kita mengenang 100 tahun Injil api Pantekosta masuk di Indonesia, Nusantara ini. 2 keluarga masuk membawa Injil. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang mati. Mati syahid, martir. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang harus mengalami penderitaan, kesakitan karena membawa api Pantekosta itu. Spirit Pantekosta itu. Saya bilang mungkin kalau zamannya kita ini di tahun 2020, 2021, mungkin korbannya COVID. Hamba-hamba Tuhan banyak kena COVID. Tapi saudara berdoa, biar kemuliaan Allah yang dinyatakan. Biar kuasa Tuhan nyata. Kalaupun ada yang meninggal karena COVID, bukan berarti Tuhan tidak menyertai mereka. Tapi Tuhan izinkan itu bekerja untuk menyatakan apa? Kemuliaan. Allah mengeraskan hati Firaun. Tuhan berkata, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Ini penyertaan Tuhan. Ini janji penyertaan Tuhan bagi umat Tuhan saat itu. Ketika mereka meninggalkan Mesir. Begitupun ketika akan masuk ke tanah Kanaan. Janji Tuhan juga kepada Musa melalui pesankan kepada Yosua. Jangan takut, kuatkan hatimu. Aku akan menyertai engkau. Yesus lahir, pesan malaikat Tuhan kepada Yusuf. Beri nama dia Yesus. Immanuel, Allah menyertai kita. Sebelum dia naik ke sorga, pesan Yesus kepada murid-muridnya, tentunya kepada kita juga orang percaya. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Wow, luar biasa. Sampai kepada kesudahan zaman. Apakah hari ini zaman sudah selesai? Belum. Artinya apa? Kita masih tetap mengalami penyertaan Tuhan sampai hari ini. Besok kalau belum selesai zaman, kalau Tuhan belum datang, Tuhan sudah masih menyertai kehidupan kita. Mari kita berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Sampai kita melihat kemuliaan Allah. Sorga rumah Bapa. Kita tidak tahu kapan bagian kita Tuhan panggil. Apakah di antara kita ada yang Tuhan panggil sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua? Atau ada yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua? Mungkin generasi-generasi kita. Ya, tapi kita bersyukur. Tetaplah di dalam kasih karunia Allah. Tetaplah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mantapkan iman kita. Yakini bahwa Allah Immanuel terus menyertai kita. Sepanjang mengawali tahun 2021 ini. Sampai kita mengakhiri 2021. Bahkan sampai kita mengakhiri kehidupan kita. Tuhan tetap menyertai kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang Ibu Gloria dan hamba Tuhan An untuk menyiapkan perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan kita akan nikmati. Imani bahwa ini bukan roti biasa lagi, ini bukan anggur biasa lagi.
tetapi ini adalah tubuh Tuhan sendiri. Ini adalah darah Yesus sendiri. Haleluya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi roti. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Kau sudah berbicara melalui hamba-Mu kepada kami semua, belajar dari kehidupan bangsa Israel yang disertai oleh Tuhan. Jauh dari harapan mereka, jauh dari pikiran mereka. Tetapi kami percaya Tuhan, pikiran kami beda dengan pikiran Allah. Rancangan kami beda dengan rancangan Tuhan. Banyak program kami di tahun 2021 ini Tuhan. Banyak rencana harapan kami, tapi kami hanya berserah ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan hidup kami. Tuhan yang sudah memimpin kami sepanjang tahun 2020. Kami percaya Tuhan juga memimpin kami sepanjang tahun 2021 ini. Kami akan menikmati tubuh Tuhan. Kami akan menikmati darah Yesus sendiri. Yang akan menjadi kekuatan kami. Yang akan menjadi spirit kami. Semangat kami dalam menjalani kehidupan kami di hari yang pertama sampai 365. Sampai Tuhan Yesus datang kembali memanggil kami. Hanya dengan kekuatan firman-Mu, hanya dengan kekuatan Roh Kudus melalui tubuh dan darah ini, kami akan kuat, kami akan mampu menjalani kehidupan kami di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Layakkan setiap kami, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, biarlah kami boleh mengalami kekuatan oleh Tuhan. Kami boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kami boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu.
lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendakmu. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, oh, melayani. Saudara yang sudah mendapatkan tubuh dan darah Tuhan bisa bangkit berdiri. Haleluya. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendakmu. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, haleluya. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Oh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, haleluya. Melayani, melayani
Mari saudara, tubuh Tuhan tinggi-tinggi melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan yang Engkau pecah-pecahkan bagi kami. Supaya kami tidak binasa, kami beroleh hidup yang kekal. Jikalau kami makan roti tubuh ini, kami akan hidup selama-lamanya. Kami bersyukur, kami makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari angkat cawan tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Dengar firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Kami bersama-sama dengan Engkau di sorga rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami minum darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan sorak kemuliaan. Haleluya, haleluya. 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 Ada kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami di awal tahun ini. Kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Yesus. Spirit kami, kekuatan kami, tenaga kami untuk melangkah di tahun yang baru ini Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kami tahu, kami yakin bahwa Allah berserta dengan kami. Allah akan menolong kami, memimpin kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ya. Haleluya.
Kami mau berkata kepadamu, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Ada semangat yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Ada kekuatan yang baru di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Kami yang sakit pagi hari ini akan pulang dengan membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah diberikan penghiburan oleh Tuhan. Yang bimbang diberikan keteguhan hati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan kami dengan tubuh dan darah. Persekutuan kami dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Biarlah itu menjadi makanan bagi rohani kami, bagi jiwa kami. Supaya kami dari hari ke hari semakin kuat, semakin mantapkan iman kami dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan. Bahkan sebentar kami akan mencabut ayat. Tuhan, berkati kami semua umat-umat-Mu Bapa. Biarlah ayat yang akan kami cabut itu akan memberkati kami. Kalaupun ada yang menegur, kami siap untuk ditegur oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami akhiri perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami akan melanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya perlu menjelaskan. Pagi hari ini kita tidak seperti biasa. Masing-masing kita maju ke depan. Bagian sebelah kiri saya dulu. Setelah itu bagian kanan. Antrian kita ambil, kita masukkan persembahan kita hanya satu kali saja. Persembahan kita jalankan hanya sekali. Dan kita akan mengambil ayat. Saudara dalam perjalanan dari belakang ke depan sudah berdoa, sudah minta ya kira-kira apa pesan Tuhan untuk saya di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada WM. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Untuk itu kita satu pujian, Tuhan Yesus baik. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah
telah mengambil ayat kita masing-masing dan kita bisa membacanya secara pribadi. Dan tiba saatnya untuk saat ini kita akan mendengarkan penyampaian di sisa hari yang akan berjalan. Hari Sabtu ada latihan ibadah raya pertama pukul 17.00 atau jam 5 sore, dan latihan ibadah raya yang kedua 19.00 atau jam 7 malam. Pada hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini. Ibadah raya pertama jam 8 pagi dan ibadah raya kedua jam setengah 7 malam. Untuk pelayan ibadah raya pertama, Minggu 3 Januari 2021, pemimpin pujian Ibu Yusdayonas, musik tim musik, singers Ibu Yohana Medi dan Ibu Mulyana Alpein, rebana Tirsa Erin Vanisa, multimedia Vena dan Tere, kolektan Bapak Daniel Siahaan dan Bapak Alpein, Aser Bapak Ibu Otniel Amba. Untuk pelayan ibadah raya kedua, pemimpin pujian Ein Ismai, musik tim musik, singers Yusnita Palalangan dan Indri Sondak, rebana Clara Vena Tere, multimedia Tirsa, kolektan hamba Tuhan Joksan dan Jelita, Aser Bapak Ibu Aris Redi. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Nanti Ibu Gembala yang akan menutup kita pada ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya untuk-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak menerima pujian dan syukur kami. Kami berterima kasih bahwa hari ini adalah hari yang pertama kami jalani dan kami memasuki tahun 2021.
yang menjadi tanda tanya yang besar bagi kami, tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal kami yakini, hidup kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Seluruh sidang jemaat, mulai dari orang tua, pemuda remaja, sampai kepada anak-anak balita. Pimpin kami Bapa, pegang tangan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tetapi dengan Engkau kami dapat melakukan perkara yang besar-besar. Karena Engkau yang berperang untuk kami. Dan kami berdiam diri. Terima kasih banyak Bapa di surga. Buat kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami pagi hari ini. Seberapa banyak umat-Mu yang telah hadir. Kami yakin semua diberkati oleh Tuhan. Mereka yang mengikuti ibadah live streaming di rumah, Tuhan pun memberkati mereka. Biarlah tidak ada satu pun yang akan terkecuali, tapi semua boleh menerima berkat sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam tahun yang baru ini. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Tentu ada kekurangan, kelemahan Tuhan dapatkan. Tapi Tuhan yang sempurna akan menyempurnakan semua itu untuk hormat bagi nama-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah. Kiranya Tuhan menyertai umat-Mu yang akan pulang. Kami yang tinggal pun sama-sama dipimpin, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menuntun, memelihara, meneguhkan dan menguatkan kita dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. 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 Selamat tahun baru dan selamat siang. Tuhan memberkati.